mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Siluman monyet putih. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode keempat dengan judul Suara di Tengah Malam. Naskah disusun oleh Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang pertama ini didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Aki Langot, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Tato sebagai Bardan, Hastin Atas Asih pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada kisah tumbal bayi pertama telah dikisahkan atas keinginannya sendiri, Nini Pelet telah membangkitkan jasad putrinya yang bernama Dewi Sumbi yang telah mati ratusan tahun yang silam dengan maksud dan tujuan untuk mendampingi dirinya dalam pencarian musuh besarnya, yaitu Ki Buyut Mangun Tapa, yang sampai saat itu dendamnya belum dapat terbalas. Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Anda sekarang mencari kuburan Nini Pelet dengan maksud mengambil sebuah tulang rusuknya dari jasadnya yang akan digunakan sebagai senjata pemusnah Nini Pelet sendiri. Keduanya telah tiba di sebuah desa kecil dengan nama Desa Sumber dan tinggal di sebuah rumah tua milik seorang pemuda bernama Bardan. Nah, pendengar sekalian, marilah kita ikuti lanjutan serial Misteri Nini Pelet dalam kisah Suara di Tengah Malam bagian pertama. Aki Langot yang berdiri di tempatnya, wajahnya kelihatan tegang. Laki-laki bungkok yang sudah tua itu kelihatan begitu ketakutan. Kedua matanya tengah melotot memperhatikan langit-langit ruangan rumah. Rumah tua milik Bardan di tengah malam itu benar-benar suasananya menakutkan. Di mana terdengar suara-suara yang menyeramkan tengah mencekam rumah itu. Sementara itu, Nilam Cahya yang berada di hadapan Aki Langot tengah memperhatikan laki-laki bongkok itu dan mendengarkan suara yang menyeramkan dengan rasa heran tidak mengerti. Mereka datang lagi. Mereka akan menyerang saya. Tidak, pergi. Jangan ganggu aku. Suara-suara apa itu? Menakutkan sekali. Aki Langot nampak ketakutan sekali. Suara-suara itu seolah-olah benar-benar akan menyerang dirinya. Nilam, lindungi saya. Mereka akan membunuh saya. Pergi! Jangan ganggu aku! Pergi! Aki! Jangan lari, Aki! Tunggu! Aki Langot berlari terbongkok-bongkok. Laki-laki tua itu lalu menaiki tangga yang menuju ke ruang atas. Aki Langot benar-benar merasa ketakutan. Dia seolah-olah bagai dicekam dan dikejar-kejar suara-suara menakutkan itu. Laki-laki tua bongkok itu kemudian sampai di ruang atas. Suara menakutkan itu terus mencekam dirinya. Aki Langot cepat berjongkok. Dia menutupi kedua telinganya dengan kedua tangannya. Laki-laki itu seolah tidak mau mendengar suara-suara yang menakutkan. Sementara Nilam Cahya yang berada di ruang bawah memperhatikan dengan keheranan. Nyai! Tolong, Nyai! Jangan ganggu aku! Pergi, siluman jahanam! Nyai! Mereka akan membunuh saya, Nyai! Aki Langot! Cepat turun dari ruang atas! Aku akan melindungi Aki! Siluman jahanam! Pergi! Jangan ganggu aku! Aki Langot terus dicekam suara-suara yang menakutkan itu. Dia semakin ketakutan. Nilam Cahya merasa khawatir. Dia lalu berlari naik ke tangga menuju ruang atas.
Dan ketika dia tiba di dekat Aki Langot, mendadak suara-suara menakutkan itu menghilang. Aki Langot bersujud lemas. Nilam Cahya perlahan mendekatinya. Suara itu menghilang, Nilam. Saya takut. Mereka datang lagi. Mereka akan membunuh saya. Aki Langot, apa yang terjadi sebenarnya? Katakanlah, Ki. Saya sungguh-sungguh tidak mengerti. Saya tidak tahu, Nyai. Tapi, Aki, saya juga mendengar ada suara-suara menakutkan yang seolah mencekam dan terus memburu Aki. Suara-suara menakutkan itu sepertinya benar-benar akan membunuh Aki. Saya curiga kalau di rumah tua ini ada apa-apanya. Tidak ada apa-apa, Nyai. Di rumah ini tidak ada apa-apanya. Percayalah, Nilam. Aki, jangan berbohong. Saya merasa kalau suara-suara tadi adalah suara-suara binatang yang mirip suara monyet. Apa benar begitu? Bukan suara monyet, Nyai. Nyai salah dengar. Mungkin Nilam mendengar suara-suara itu memang mirip dengan suara-suara monyet. Sudahlah, Nilam. Suara-suara itu sudah hilang. Tinggalkan saya sendiri. Tinggalkan saya, Nyai. Aki Langot, saya akan lindungi Aki. Aki tidak perlu ragu dan menyembunyikan semuanya. Saya tahu kalau suara-suara tadi adalah suara-suara monyet, Ki. Jangan terlalu mengada-ada, Nilam. Mana ada monyet di rumah ini? Percayalah, Nyai. Baiklah, mungkin Aki memang tidak mau bicara. Sebaiknya sekarang kita turun ke ruang bawah, Ki. Aki perlu minum segelas air putih untuk menenangkan pikiran. Mari kita ke ruang bawah, Ki. Nah, minumlah air ini, Aki Langot. Biar pikiran Aki tenang. Terima kasih, Nilam. Nilam, saya tinggal dulu. Saya mau mengurusi kuda-kuda. Saya sudah melalaikan tugas. Saya khawatir Tuan Muda Bardan akan marah nanti. Tapi hari sudah larut malam sekali, Ki. Bukankah besok masih ada waktu? Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Aki masih kelihatan seperti takut dan khawatir. Istirahat saja, Ki. Tenangkan pikiran. Lupakan kejadian tadi itu. Tidak, Nyai. Saya harus melakukan tugas rutin saya dulu. Saya permisi. Aki Langot bergerak melangkah pergi. Laki-laki tua itu berjalan terbongkok-bongkok menuju keluar. Nilam Cahya yang berdiri di tempatnya di ruang makan itu, dia memperhatikan laki-laki tua bongkok itu dengan rasa prihatin. Namun dia masih sangat penasaran dengan kejadian yang baru dialaminya. Aku masih penasaran dengan suara-suara menakutkan itu. Aku yakin kalau di rumah ini ada siluman monyet. Karena suara-suara itu memang suara monyet. Suara itu menakutkan sekali. Ada orang membuka pintu di ruang atas sana. Dia sepertinya akan turun kemari. Itu pasti Bardan. Rupanya kau masih belum tidur, Nilam. Aku tidak mengantuk. Kau juga belum tidur? Iya, sama saja denganmu. Rasanya sulit untuk tidur. Kenapa kau berada di sini, Nilam? Apakah kau merasakan kesepian? Kenapa kau pandangi aku seperti itu? Nilam, aku senang menemanimu. Sebaiknya kau tinggalkan aku sendiri. Kenapa? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin sendiri. Bukankah lebih baik kau aku temani? Kita bisa bercakap-cakap. Tidak perlu. Kenapa harus malu? Seharusnya kau bisa membaca suasana seperti ini, Nilam. Sebaiknya aku masuk saja ke kamarku. Tunggu. Kenapa kau pegang tanganku? Kuharap kau mau melepaskannya. Aku harus masuk ke kamar. Kenapa harus terburu-buru, Nilam? Jangan. Nilam, terkadang aku heran denganmu. Sepertinya kau menyembunyikan perasaanmu. Aku juga tidak mengerti. Kehadiranmu di sini membuat diriku sering gelisah. Terus terang, Nilam, aku tertarik dengan kecantikanmu. Kuharap kita jangan ngelantur bicara soal pribadi. Maka kau hanya ingin menemani aku. Kau senang aku temani? Aku akan lari jika aku tidak suka. Tapi jangan terlalu jauh mengungkapkan perasaanmu. Kau sudah tahu kalau aku sudah milik orang lain. Itu sudah aku katakan jauh-jauh kemarin. Tidak ada alasan aku menyukaimu. Walau aku sudah tahu kau milik Restu Singge.
Bukankah sesuatu yang wajar? Anda sekarang masih mendengarkan sandiwara radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Aku tidak mengantuk, Nilam. Tadinya aku sudah mau tidur, tapi aku mendengar suara teriakan-teriakan Aki Langut. Ada apa dengan kalian? Kau dengar suara-suara ribut tadi? Iya, aku dengar suara-suara ribut kalian. Untuk itu, aku keluar kamar. Kenapa dengan Aki Langut? Kasihan orang tua itu. Dia seperti dikejar-kejar rasa takut. Aku juga tidak mengerti kenapa dia bisa begitu. Aki memang sering begitu. Terkadang dia membayangkan hal-hal yang menyeramkan. Dia bilang ada monyet siluman di rumah ini. Ya, rasanya sulit untuk kita percaya. Apa benar di rumahmu ini ada monyet siluman? Itu hanya perasaan Aki Langut saja. Kukira tidak ada apa-apa. Lalu kemana orang tua itu sekarang? Dia mengurusi kuda-kuda di kandangnya. Iya, dia memang rajin. Itulah kenapa aku suka dengan dia. Sejak aku kecil, dialah yang merawatku. Oh, jadi Aki Langut sejak kau kecil tinggal di sini? Iya, beberapa lamanya setelah ibuku meninggal. Ayahku pergi ke desa Linggarjati. Ayah mengambil seorang laki-laki bungkuk untuk bekerja di sini. Dialah Aki Langut yang hingga kini tinggal bersama kami. Tapi ayah lalu misah rumah. Aki Langut bukan orang desa Sumber ini? Oh, aku baru tahu kalau Aki orang desa Linggarjati. Dia dari desa Linggarjati. Dia sudah 5 kali kawin tapi tidak mempunyai seorang anak pun. Lalu terakhir dia kawin dengan seorang perempuan yang tidak diketahui asal-usulnya. Nah, dari perempuan itulah dia baru mempunyai seorang anak. Dan anaknya kini sudah gadis dan tinggal di desa Linggarjati. Lalu, kemana istrinya? Apakah dia juga di sana? Istri Aki Langut sejak lama menghilang. Entah kemana. Jadi anak gadis itu tinggal sendiri di sana? Iya, terkadang jika kami pergi, kami juga sering mampir menengok anak gadisnya di desa Linggarjati itu. Kenapa tidak dibawa saja tinggal bersama di sini? Tadinya aku sering berpikir begitu. Tapi Aki Langut tidak mau. Ya entah apa sebabnya. Aku sendiri tidak tahu. Tentunya anak gadisnya itu cantik sekali. Ya begitulah. Sudahlah Nilam. Jangan bicara soal orang lain. Kita bicara soal kita saja. Aneh. Kenapa Bardan sikapnya berubah jadi mencurigakan? Ketika aku memancing bicara tentang anak gadis Aki Langut, dia nampak kebingungan dan ragu bicara panjang tentang gadis anak Ki Langut. Ada apa sebenarnya? Nilam, sudah malam. Aku mau istirahat saja. Besok kita bicara lagi ya. Aku tinggal dulu. Kenapa Bardan tiba-tiba gugup dan khawatir? Dia langsung pamitan untuk istirahat. Dia sepertinya takut aku bertanya lagi tentang anak gadis Aki Langut. Aku jadi curiga. Jangan-jangan ada apa-apa dengan mereka. Aku mendapat masalah baru tentang Bardan. Nampaknya dia ada apa-apanya dengan anak gadis Aki Langut yang ada di desa Linggarjati. Aku akan memancing untuk menyelidiki itu pada Aki Langut. Mudah-mudahan dia mau terbuka bercerita tentang anak gadisnya itu. Aku akan menemui Aki Langut di kandang kuda. Ayo, makanlah yang banyak. Aku beri makan kalian malam-malam begini. Aku lalai melayani kalian. Ayo, makan lagi. Ada orang keluar dari dalam. Itu sepertinya Nila. Oh, iya. Mau apa dia keluar? Oh, dia akan menuju kemari. Mau apa lagi gadis itu? Aki Langut? Nila, kenapa keluar? Hari sudah malam. Apakah Tuan Muda tahu kalau Nyai keluar? Tuan Muda Aki sudah masuk ke kamarnya. Maaf jika aku mengganggu Aki. Aku tidak merasa terganggu. Aku hanya tidak enak dengan Tuan Muda. Bagaimana jika Tuan Muda tahu Nyai ada di sini bersamaku? Memangnya kenapa, Ki? Bukankah kita tidak berbuat macam-macam? Aku hanya ingin menemani Aki. Kasihan malam-malam begini Aki masih kerja mengurusi kuda-kuda. Bukankah semua itu karena saya, sehingga Aki lalai dengan tugas? Saya akan membantu Aki. Jangan, Ninilan. Biar Aki saja sendiri. Ini memang sudah tugas Aki. Nanti Tuan Muda bisa marah pada Aki. Tidak apa-apa, Ki. Saya senang membantu kesibukan orang lain. Mari, biar aku yang memberi makan kuda-kuda itu. Jangan, Nyai. Nanti kotor. Pekerjaan ini menjijikkan. Sudah,
minggirlah. Jangan larang saya, Ki. Biarlah. Ayo, makanlah. Ayo. Kasihan Aki Lamot. Dia sepertinya ingin melarangku. Tapi aku tetap berusaha mengambil hatinya. Aku juga memang sengaja ingin membantu dia. Nyai, sudahlah. Biar saya yang melakukan. Ini tugas saya. Kasihani saya, Nyai. Nanti Tuan Muda bisa marah pada saya. Aki, tidak bolehkah saya membantu? Saya bukan senang, tapi justru malah khawatir. Sudah, tinggalkan saja saya sendiri, Nyai. Ki, beginilah biasanya jika seorang anak gadis membantu orang tuanya. Dan saya merasa berkewajiban membantu Aki. Aki sudah saya anggap orang tua saya sendiri. Anak gadis. Aki Lamot nampaknya seperti teringat sesuatu. Dia kini terdiam, wajahnya nampak sedih. Sepertinya bicaraku tadi berhasil telah membangkitkan ingatannya itu. Dia pasti teringat pada anak gadisnya yang ada di desa Linggarjati. Ini kesempatanku untuk dia bisa membuka mulut. Ki, Iya. kenapa Aki nampak sedih? Ada sesuatu yang Aki ingat? Saya tidak bisa mengumpati kesedihan ini. Bicara Nyi Nilam tadi telah membangkitkan ingatan saya pada anak gadis saya. Apalagi saya sering melihat Nyi Nilam. Apakah Aki mempunyai anak gadis seperti saya? Iya, barangkali usianya sama dengan Nyai. Sudah lama saya melupakan dia. Tapi kini timbul lagi setelah Nyai menyinggung soal anak gadis terhadap orang tua. Saya minta maaf, Ki, jika pembicaraan saya tadi menyinggung perasaan Aki. Saya tidak bermaksud membangkitkan ingatan Aki pada anak gadis Aki. Dan saya juga tidak tahu kalau Aki sebenarnya memiliki anak gadis. Tidak apa-apa. Memang sudah kewajiban saya mengingatkan anak. Di mana anak gadis Aki itu sekarang? Dia tidak ada di sini. Dia ada di desa Linggarjati bersama pamannya. Sudah lama Aki tidak menengoknya lagi. Sejak apa? Kenapa Aki tidak meneruskannya? Tidak pantas saya ceritakan. Saya malu. Aki malu pada saya? Aki, anggaplah saya anak Aki sendiri. Aki adalah orang tua saya. Kenapa harus malu? Sudahlah. Saya harus istirahat, Nyai. Mari kita masuk ke kamar masing-masing. Tunggu, Aki. Aki belum cerita tentang itu. Hari sudah jauh malam, Nyi. Aki Lamot yang ingat kembali pada anak gadisnya yang sejak lama dia lupakan. Dia nampaknya sulit untuk melupakan kembali ingatannya. Dan ketika dia tengah berada di ruang tamu seorang diri, tiba-tiba dia terkejut dan heran menjadi takut. Karena dia melihat kursi malas berukir yang berada di sudut ruang tamu itu bergerak-gerak sendiri dengan cepatnya, seolah ada orang yang mendudukinya. Kursi malas yang ada di sudut ruang tamu itu masih bergerak dan semakin cepat. Aneh, kursi itu seperti ada orang yang tengah mendudukinya. Tapi kursi itu kosong. Tapi kursi itu tempat di mana Tuan Muda sering duduk di situ. Bulu kuduku semakin tegang berdiri. Perasaanku tidak enak. Kursi malas itu berputar sendiri. Tidak mungkin. Aneh. Sepertinya ada yang memutar kursi itu. Tapi aku tidak melihat ada orang selain kursi itu yang kosong. Sosok tubuh berjubah hitam. Dia muncul tiba-tiba. Setan, siluman. Suara itu datang lagi. Tidak, sosok tubuh itu pergi. Siluman jahanam. Apa salahku? Kenapa kau selalu mengganggu aku? Pergi.
membuka pintu di ruang atas. Apakah itu Tuan Muda? Aki Langot kembali terperanjat. Pandangannya kini beralih ke ruang atas karena mendengar suara pintu dibuka. Dan saat itu, sosok tubuh berjubah hitam dan suara-suara menakutkan itu menghilang. Bersamaan itu pula, Bardan muncul dari ruang atas. Oh, Tuan Muda. Aki, apa yang telah terjadi? Aku dengar Aki berteriak-teriak. Anu Tuan Muda. Bicara yang tenang, jangan gugup takut begitu. Saya melihat kursi malas itu bergerak sendiri dan berputar-putar sendiri, Tuan Muda. Lihatlah itu. Kursi malas itu kembali ke tempatnya semula. Kursi itu diam dan tenang. Tidak mungkin kursi malas ini tadi berputar dan arahnya berubah membelakangi aku. Dan sosok tubuh berjubah hitam itu. Aku tidak sadar sosok tubuh dan suara menakutkan tadi hilang tiba-tiba. Apa sebenarnya kesalahanku sehingga siluman-siluman itu sering datang mengganggu aku? Bagaimana, Ki Langot? Apakah kursi malas itu bergerak-gerak sendiri? Ampun, Tuan Muda. Sungguh, saya tidak berbohong. Tadi kursi malas itu, saya lihat benar-benar bergerak dan berputar merubah arah. Tapi, saya benar-benar tidak mengerti kenapa kursi itu berubah lagi arahnya. Aki, aku peringatkan padamu. Jangan sering mengada-ada. Aku tidak suka dengan ulahmu itu. Nilam Cahya menjadi curiga dan tidak betah tinggal di sini. Saya tidak mengada-ada, Tuan Muda. Ya sudah. Bardan lalu pergi dengan wajah yang angkuh. Aki Langot terdiam berpikir. Dia masih menatapi kursi malas itu dengan tidak mengerti. Sementara itu di dalam gudang belakang rumah, nampak Restu Singgi dan Nilam Cahya tengah duduk berhadapan di atas tumpukan jerami. Gudang yang pengap dan hanya diterangi dengan sebuah lentera yang bertengger di dekat mereka. Tampak sunyi dan tenang. Rasanya memang sulit untuk bisa membuat Aki Langot buka mulut. Dia benar-benar pandai menyembunyikan semua rahasianya. Sampai persoalan baru yang aku temukan. Walau aku berhasil membangkitkan ingatannya. Tapi dia tetap tidak mau bercerita hal yang sebenarnya terjadi. Persoalan baru? Persoalan apa itu? Secara tidak sadar, Bardan telah bercerita siapa Aki Langot kepadaku. Dia katakan Aki mempunyai seorang anak gadis yang tinggal di desa Linggarjati. Setelah 5 kali dia kawin tidak mempunyai anak. Dan dari istrinya yang terakhir itulah dia memperoleh seorang anak gadis. Dan anehnya, ketika aku mengorek terus keterangan dari Bardan tentang anak gadis itu, Bardan berubah gugup dan khawatir. Dia tidak mau bercerita lagi. Aku curiga. Aku berpikir kalau Bardan ada apa-apanya dengan anak gadisnya Aki Langot. Lalu kau memancing Aki Langot agar mau bercerita dan kau tidak berhasil? Iya, tapi aku harus tetap berusaha untuk harus tahu persoalan semua itu. Mungkin saja Bardan mempunyai hubungan apa-apa dengan anak gadis Aki Langot itu. Atau bisa juga gadis itu bekas kekasihnya? Entahlah, tapi yang jelas, mereka ada hubungan apa-apa. Kita harus bisa bertemu dengan anak gadis Aki Langot di desa Linggarjati. Itu satu-satunya jalan. Iya. Kukira itu ada baiknya. Tapi hal itu jangan sampai Aki Langot dan Bardan tahu. Kita bisa celaka. Aku tidak sebodoh itu, Restu. Kukira dari anak gadis Aki Langot, kita akan jelas tahu siapa itu Bardan. Gadis itu pasti tahu. Kapan kita akan berangkat ke desa Linggarjati? Tunggu sampai keadaan memungkinkan. Bukankah tujuan kita sebenarnya memang menuju ke desa Linggarjati? Iya. Tugas kita di desa itu mencari sebuah sungai besar yang airnya deras. Karena menurut Eyang Ki Buyut, dari sungai itulah kita akan bisa sampai ke jalan rahasia untuk menemukan kuburan Nini Pelet yang berada di bawah tanah puncak Gunung Cermai. Iya, aku juga ingat pesan Eyang Guru Ki Buyut. Dari sungai itulah jalan satu-satunya untuk bisa sampai ke tempat rahasia di mana terdapat kuburan Nini Pelet. Iya, pokoknya kita harus berhasil mendapatkan sebuah tulang rusuk Nini Pelet dari jasadnya yang dikubur itu. Karena itulah senjata ampuh satu-satunya untuk memusnahkan manusia siluman ular jahat itu. Dengan begitu, seluruh manusia... Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80.
Kedua pasangan anak muda itu terus asik berbicara. Hari beranjak terus hingga siang pun tiba. Matahari waktu itu sangat terik. Ketika nampak di jalan desa Sumber, seorang laki-laki setengah tua menunggangi kuda memasuki desa itu. Laki-laki itu cukup wibawa. Pandangannya tajam mengandung arti. Laki-laki itu menjalankan kudanya perlahan-lahan. Ketika sampai di sepanjang rumah-rumah penduduk, pandangannya terus ke arah depan. Hampir 18 tahun, aku tidak menginjak desa Sumber ini. Ternyata kabar burung itu benar. Kalau desa Sumber ini kini menjadi desa mati. Keadaannya benar-benar memprihatinkan. Gersang. Menyedihkan sekali. Hampir sepanjang perjalanan, aku tidak menyaksikan tumbuhan-tumbuh subur. Laki-laki setengah tua itu terus menjalankan kudanya. Dia kini melirik ke arah kanan dan kiri jalan, di mana dia melihat rumah-rumah penduduk kumuh dari kegersangan. Debu-debu jalan menyebar tatkala angin datang. Ya, aku harus cepat sampai ke rumah Tuan Muda Bardan. Aku tidak tahan melihat keadaan di sini. Akhirnya, aku sampai di rumah Tuan Muda Bardan. Tapi, pintu halamannya itu ditutup rapat. Itu ada seorang gadis. Siapa gadis itu? Nampaknya aku tidak kenal dengan gadis itu. Apakah dia istrinya Tuan Muda Bardan? Ya, cantik sekali gadis itu. Tapi tidak mungkin. Tuan Muda Bardan harus berhadapan dengan aku jika dia harus beristri. Dia harus memberitahu aku lebih dulu. Selamat siang, Nyai. Siapakah Nyai? Saya Nilam Cahya. Ada keperluan apa di sana? Apakah kau istri Tuan Muda Bardan? Bukan, saya tamu di sini. Kisanak siapa? Hanya tamu. Tolong bukakan pintu ini. Aku ingin masuk. Nilam Cahya membuka pintu halaman itu. Dia terus memandangi laki-laki dengan heran. Laki-laki setengah tua itu tidak mempedulikannya. Dia lalu menjalankan kudanya masuk ke dalam. Siapa laki-laki itu? Dia nampaknya angkuh sekali. Aku seolah-olah tidak dihargainya, walau aku memang tamu di sini. Tapi sepertinya orang itu sudah kenal lama dengan Bardan. Apa dia saudaranya? Atau kenalannya? Aku harus menyelidiki laki-laki itu. Keadaan rumahnya tidak berubah. Masih sama seperti bentuk aslinya yang dulu. Sutra, adikku. Laki-laki setengah tua itu menoleh ke arah kirinya. Dia melihat seorang laki-laki bongkok berdiri. Laki-laki itu adalah Aki Langot. Laki-laki setengah tua itu berubah cerah. Dia lalu turun dari kudanya dan langsung mendekati Aki Langot. Keduanya lalu saling berpelukan. Kakang Langot. Wah, aku bahagia sekali bisa bertemu kembali, Kang. Kedatanganmu begitu mengejutkan aku. Kau tidak ngasih kabar aku terlebih dulu. Kalau kamu mau datang. Maafkan aku, Kang. Ada berita mendadak yang harus aku sampaikan. Hingga aku datang mendadak, Kang. Berita mendadak? Mari kita masuk saja. Kita temui Tuan Muda. Apakah Tuan Muda Bardan ada? Ada di dalam. Ayo kita masuk. Ki Sutra, Tuan Muda. Lama sekali kita tidak jumpa. Ada kabar apa sehingga Ki Sutra datang dengan tiba-tiba? Kabar buruk, Tuan Muda. Keadaan Intan Sari semakin parah. Seluruh penduduk desa Linggarjati menginginkan agar Intan Sari dipasung. Intan Sari? Anakku. Aki Langot terperanjat. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet di channel Memori 80. Bardan bangun dari duduknya.
Dia menarik napasnya dalam-dalam. Pandangannya menerawang ke langit-langit. Laki-laki setengah tua yang ternyata bernama Ki Sutra, adik Ki Langot itu, memperhatikan Bardan dari tempat duduknya. 18 tahun lamanya setelah peristiwa itu, Tuan Muda dan Kakang Langot tidak pernah lagi datang ke desa Linggarjati menengok keadaan Intan Sari. Selama itu pula, saya berusaha merawat dia baik-baik. Tapi kini keadaannya sudah semakin parah. Intan Sari sepertinya perlu diamankan. Dia mengganggu penduduk. Pikirannya seperti memang sudah tidak waras, Tuan Muda. Saya sudah berusaha menjaganya, tapi Intan Sari sering keluar rumah tanpa setahu saya. Itulah seluruh penduduk desa Linggarjati. Kenapa mengambil keputusan agar Intan Sari dipasuh? Intan Sari. Jadi dia benar-benar sudah gila, Ki Sutra. Ki Sutra, Aki Langot. Saya sudah tidak ingin mengurusi persoalan-persoalan lain selain persoalanku sendiri di sini. Saya mohon, Ki Sutra bisa menangani persoalan dia. Saya datang hanya ingin minta pertimbangan Tuan Muda, juga Kakang Langot. Sutra, kau adalah adikku satu-satunya. Aku mohon, kau bisa menangani persoalan Intan Sari, anakku itu. Bukankah semula aku sudah menitipkan padamu? Saya mengerti, Kang. Tapi, bukankah sebenarnya hal ini Tuan Muda yang seharusnya bertanggung jawab? Sebab... Cukup! Jangan kau teruskan kata-katamu itu. Baik, jika Tuan Muda memang ingin lari dari semua persoalan, yang seharusnya Tuan Muda sendiri yang pernah berjanji untuk bertanggung jawab. Uruslah denganmu sendiri. Berapa besar biaya yang kau perlukan? Aku akan memberikan uang itu padamu. Maaf, Tuan Muda. Saya datang bukan untuk meminta uang. Saya butuh janji Tuan Muda untuk bertanggung jawab pada Intan Sari. Cukup, Ki Sutra. Saya ulangi. Saya tidak mau lagi campur tangan dalam persoalan Intan Sari. Dan kau segera pergi. Baik. Aku permisi, Tuan Muda. Aki Langot. Oh, Nyai Nilam. Aki menangis. Aki pasti ada persoalan. Bisa saya memecahkan persoalan itu, Ki? Bisakah saya membantunya? Tidak, Nyai. Aku tidak apa-apa. Saya mengerti Aki selalu berusaha menutupi rahasia tentang persoalan yang Aki miliki. Tapi kali ini sepertinya persoalan Aki cukup berat. Saya merasa ada apa-apa dengan Aki. Tadi saya bertemu dengan seorang laki-laki setengah tua yang tidak saya kenal. Dan saya juga melihat laki-laki itu berpelukan haru dengan Aki ketika baru bertemu. Tapi beberapa lama kemudian, setelah Aki dan laki-laki itu masuk, laki-laki setengah tua itu saya lihat keluar lagi dengan wajah seperti menyesal dan sedih. Lalu pergi dengan kudanya. Cukup, Nyai. Cukup. Jangan Nyai teruskan lagi semua itu. Tolonglah saya. Saya tidak rela anak saya dipasuh. Saya tahu Intan Sari bukanlah gila. Saya tahu dia itu tidak apa-apa. Dia hanya tertekan perasaannya. Tolonglah saya, Nyai. Saya tahu semua persoalannya selama ini. Sayalah yang tahu dia. Semua orang tidak ada yang tahu. Dia itu adalah anak baik. Dia patuh pada saya. Ki Langot yang selama ini bungkam tidak mau bercerita tentang rahasia-rahasia yang dia sembunyikan. Akhirnya dia akan membukanya dengan Nilam Cahya, yang memang tengah ditunggu-tunggu sejak lama oleh Nilam Cahya. Namun, Aki Langot menjelaskan pada Nilam Cahya lebih dulu bahwa dia merasa takut jiwanya melayang jika dia harus membuka semua rahasianya. Nilam Cahya terkejut. Dia merasa ingin tahu apa penyebab sebenarnya sampai demikian. Aki Langot berdiri memegangi kayu-kayu bulat pagar perbatasan kandang kuda. Kedua matanya yang basah menatap jauh ke depan jalan halaman. Sementara Nilam Cahya yang berdiri di dekatnya memperhatikan penuh penasaran, menunggu Aki di dekatnya, memperhatikan penuh penasaran, menunggu Aki Langot bercerita. Tapi diam-diam dia juga ikut sedih. Saya sebenarnya takut sekali jiwa saya melayang, Nyai. Itulah kenapa saya selama ini tidak pernah mau bercerita pada Nyi Nilam tentang rahasia-rahasia yang saya miliki. Tapi kini saya harus bercerita pada Nyai. Tapi Nyai harus berjanji. Saya akan berjanji, Aki Langot. Sepanjang janji itu bisa saya lakukan. Ceritakanlah. Bukankah saya sudah katakan, saya akan melindungi diri Aki. Saya akan menolong Ki. Saya tidak mau Nyai melindungi diri saya. Saya hanya ingin jika saya sudah tidak ada, Nyai menjaga anak saya Intan Sari. Tolonglah dia.
bantu segala persoalan yang dia hadapi. Hanya itu yang perlu Nyai pegang janji saya. Saya akan usahakan semampu saya. Percayalah, saya akan bantu jika persoalannya mengarah pada kebaikan. Baiklah, nanti malam saya harap Nyi Nilam dan Den Restu menunggu saya di jalan desa. Kita akan bertemu di sana. Tapi ingat, jika dalam perjalanan nanti, jangan sekali-kali kalian bertanya macam-macam pada saya. Hanya itu. Baik, nanti malam saya akan menunggu Aki bersama Restu di jalan desa. Maka sesuai janjinya, Nilam Cahya malam itu menunggu di jalan desa bersama Restu Singgih. Keduanya menunggangi kuda, yang saat itu kuda-kuda yang mereka tunggangi diam di tengah jalan desa. Mereka tengah menunggu kedatangan Aki Langot. Mau apa sebenarnya kau mengajakku kemari? Kenapa kita harus berada di tengah jalan desa seperti ini? Kau jangan banyak bicara. Yang penting ikut saja. Kita sedang menunggu seseorang. Menunggu seseorang? Siapa yang kita tunggu? Kau tidak bercerita dulu pada aku persoalannya. Kau langsung saja mengajak aku kemari. Jangan bawel. Nanti aku pukul kamu. Kalau begitu, aku balik saja ke gudang. Restu, kupukul sekalian kamu nanti. Kau nanti yang akan aku pukul. Kau mengajakku tanpa aku ketahui apa maksudnya. Apakah kau tengah menunggu Bardan, pemuda pujaanmu itu? Diam kamu. Nah, itu dia orang yang kita tunggu. Dia sudah datang. Itu orangnya Restu. Aki Langot. Nilai. Jadi Aki Langot yang kita tunggu. Iya. Aki, kami sudah siap. Bagaimana? Bagus. Kalian sudah siap. Mari kita berangkat. Ikuti saja aku. Ya. Nilam, kita akan kemana? Bicaralah terus terang. Jangan membuat aku penasaran. Kau bikin aku jengkel saja. Kau diam saja, Restu. Nanti kau bisa aku pukul. Ikuti saja kami. Aku belum tahu persoalannya. Kau tidak bercerita padaku? Nanti kau akan tahu juga. Restu Singgih menjadi jengkel. Dia memang belum tahu persoalannya. Karena Nilam Cahya memang tidak memberitahu lebih dahulu. Mereka terus memacu kudanya dengan cepat. Jauh sudah perjalanan mereka yang telah mereka tempuh. Mereka naik bukit, turun bukit, hingga desa sumber tempat mereka sudah terlewat sangat jauh dari perbatasannya. Nilam, jangan membuatku jadi penasaran. Kau ingin mempermainkan aku. Katakan saja terus terang. Kita mau pergi kemana? Kita sudah sangat jauh berkuda. Aku tidak mengerti. Diam, Bawel. Nanti kita akan tahu sendiri. Ikuti saja Aki Langot. Baik kalau itu maumu. Nanti kau akan aku balas. Restu Singgih menahan kejengkelannya pada Nilam Cahya. Dia memang tidak tahu apa-apa tentang perjalanan yang dia tempuh itu. Mereka terus memacu kudanya. Dan setelah beberapa kali mereka melalui hutan dan perbukitan, mereka akhirnya tiba di sebuah desa yang besar dan ramai dengan penduduk. Waktu itu, hari sudah menjelang tengah hari. Nah, kita sudah sampai di desa Linggarjati. Inikah desa Linggarjati, Ki? Besar sekali wilayahnya dan ramai sekali penduduknya. Nilam, kenapa tidak mengatakan kalau kita akan ke desa Linggarjati ini? Akulah yang menyuruh Nyi Nilam untuk tidak bicara apa-apa. Dan harus mengikuti aku saja kemana aku pergi. Aki, kita terus kemana? Kalian ikuti saja saya. Ki? Itulah rumah adik saya yang tempo hari datang ke rumah Tuan Muda. Ya, bukankah Nyai yang pernah saya temui di rumah Tuan Muda Bardan? Benar, sayalah yang... Ki Sutra, panggil saja Ki Sutra. Saya adalah adik satu-satunya Kakang Langot. Iya Ki Sutra, dan ini Restu, teman saya. Kenapa harus malu memperkenalkan sebagai kekasih? Nanti Den Restu bisa marah loh, Nyi Nilam. Tidak apa-apa. Saya memang teman, Ki. Dia memang teman saya yang saya temukan di tepi hutan. Ngaco kamu.
Rupanya kalian suka juga bergurau. Nilam memang suka bergurau. Apalagi kalau sedang ruwet. Dia paling suka tertawa banyak. Bohong. Ki Sutra, dia dusta. Sutra, di mana Intan Sari? Ki Sutra terdiam. Dia berubah sedih. Aki Langot memperhatikan dengan penasaran dan khawatir. Nilam Cahya dan Restu Singgih saling melirik mengerti. Keduanya diam saja memperhatikan dengan hati-hati dan sopan. Ki Sutra masih terdiam sedih. Dia sepertinya tidak sanggup berbicara. Kau tidak mau bicara. Kenapa dengan Intan Sari? Kemana Intan Sari? Jawablah. Apa yang terjadi dengan dia? Dan di mana dia? Aku ini ingin bertemu dengan anakku, Sutra. Kenapa kau diam saja? Anakku. Kakang, apakah kepergian kalian diketahui oleh Tuan Muda Bardan? Kami pergi secara diam-diam. Kami tahu hal yang tidak mungkin Tuan Muda mengizinkan aku pergi ke desa ini. Kakang sudah tahu akibatnya. Kakang berani menanggung segalanya. Aku harus jujur. Aku tidak mau menyia-nyiakan anakku. Walau aku tahu Tuan Muda pasti marah. Karena dia memang sudah mengingatkan aku supaya aku jangan sampai menginjak kembali ke desa ini. Aku harus nekat. Aku harus bertemu Intan Sari, walau apapun yang terjadi. Untuk itu saya mengajak Den Restu dan Nyi Nilam kemari. Karena mereka lah yang akan membantu saya. Mereka lah yang akan melindungi saya dari ancaman bahaya nantinya. Maafkan kami, Ki Sutra. Kami sebenarnya tidak turut campur dalam persoalan Aki. Tapi kami hanya ingin membantu. Kami sangat kasihan. Kami tahu Aki mempunyai persoalan dan rahasia-rahasia yang tidak pernah diceritakan pada kami. Tapi kini dia mau berterus terang pada kami. Sebenarnya kami hanya ingin mengetahui tentang rahasia yang ada di rumah Bardan dan siapa Bardan itu sebenarnya. Karena nampaknya rumah tua itu banyak menyimpan rahasia. Dan Bardan sendiri mencurigakan sekali bagi kami. Kami membaca keadaan desanya itu tidak sesuai dengan kehidupan keadaan desanya yang tengah dilanda kekeringan dan kelaparan. Sementara dia dan ayahnya Ki Hitam sebagai kepala kampung desa itu hidup serba kecukupan. Itu yang membuat kami curiga. Terlebih rumah tua milik Bardan seringkali didatangi hal-hal yang sangat aneh. Kukira demikian adanya, Ki Sutra. Untuk itulah kami terpaksa harus bertahan, tinggal di rumah itu. Karena kami harus menyelidiki segalanya. Kakang Langot, apakah benar begitu, Kakang? Nyi Nilam menerangkan secara jujur apa adanya. Ya, aku kira memang demikian. Kakang, apakah hal-hal aneh yang dimaksud Nyi Nilam adalah tentang siluman monyet itu? Benar-benar. Aku seringkali didatangi dan diganggu siluman-siluman jahanam itu. Iya, benar. Jadi benar di rumah itu ada siluman monyet? Kami tidak tahu persis tentang itu. Kakang Langot, bukankah Kakang ingin bertemu dengan Intan Sari? Iya. Di mana dia? Dan bagaimana kabarnya? Tunggulah kalian di sini. Kenapa lama sekali Ki Sutra memanggil Intan Sari? Loh, kenapa kamu yang jadi penasaran sekarang? Aku kan hanya ingin tahu bagaimana bentuk gadis itu. Mau mulai lagi? Belum sempat Restu Singgih berbicara menyambung pembicaraan Nilam Cahya. Tiba-tiba muncul Ki Sutra dari dalam kamar. Wajah Ki Sutra nampak tegang dan gugup. Dia seperti khawatir sekali. Aki Langot bangun dari duduknya. Sutra, mana Intan Sari? Mana anakku itu? Celaka. Intan Sari telah lari dari kamarnya. Lari? Iya. Kemana larinya? Kemana? Entahlah. Saya khawatir Intan Sari akan lari ke induk kampung. Bagaimana kalau penduduk sampai tahu dia keluar sendiri? Mereka pasti marah. Mereka kebetulan menginginkan Intan Sari untuk dibasuh. Oh, tidak. Tidak, Nyi Nilam. Dan Restu, bantulah saya. Aki, bagaimana kalau kita mencarinya? Iya. Sebaiknya kita cepat mencarinya. Kita harus pergi. Ayo. Baik. Mari kita cari Intan Sari. Mereka bergerak keluar untuk mencari Intan Sari. Sementara itu, di induk kampung yang tengah ramai oleh penduduk, nampak seorang gadis
tengah tertawa-tawa sendiri. Sambil berjalan di antara keramaian penduduk yang ada di tempat itu. Gadis itu memang cantik. Rambutnya panjang tak beraturan. Pakaiannya pun tak beraturan. Gadis cantik itu berkulit putih. Kedua matanya sayu, tapi bening, bagai tak menunjukkan sebagai seorang sakit. Gadis itu adalah Intan Sari. Hai kalian semua, pergi! Intan Sari berteriak-teriak, sehingga membuat orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi ketakutan. Mereka semuanya menghindar, dan dari tempat kejauhan mereka memperhatikan dengan pandangan tidak suka ke arah Intan Sari yang berdiri di tengah-tengah jalan. Bagus. Kalian memang orang-orang yang setia pada pimpinan. Kalian aku suruh, menuruti saja. Akulah pimpinan kalian, Sri Ratu Intan Sari. Junjungan kalian. Awas, siapa yang berani dengan saya, akan saya hukum mati. Atau akan saya jadikan tumbal. Akulah Sri Ratu penguasa Goa Pelangon. Siapa yang berani dengan aku, akan aku patahkan batang lehernya. Intan Sari kemudian duduk bersila. Kedua tangannya dirapatkan bagi orang bersemedi dan menyembah. Dalam suasana itu, muncul Aki Langot, Ki Sutra, Restu Singgih, dan Nilam Cahya. Intan Sari anakku, ini ayah nak. Bangunlah, mari mendekat. Ayah rindu denganmu nak. Kau tidak gila nak. Aku tahu kau hanya menahan perasaan. Kau tidak gila. Bangunlah nak. Siapa kalian? Pergi. Jangan dekat aku. Apakah kalian tidak takut dengan Sri Ratu penguasa Goa Pelangon? Goa Pelangon? Tidak. Itu gua siluman monyet. Apakah anakku kemasukan siluman monyet di dalam jiwanya itu? Hei, kenapa kalian belum juga pergi? Kenapa kalian masih berdiri di situ? Pergi! Atau aku akan mematahkan batang leher kalian. Intan Sari, aku ayahmu. Kenapa kau lupa padaku? Siapa Intan Sari? Aku tidak kenal dia. Kau mengaku-ngaku ayahku? Kau tahu? Aku adalah Sri Ratu. Tahu? Kakang Langot, biarlah aku yang menyergapnya dari belakang. Ki Sutra bergerak perlahan menuju ke arah belakang Intan Sari yang tengah duduk bersila. Dia nampak berhati-hati sekali. Orang-orang yang ada di sekelilingnya memperhatikan dengan tegang. Mereka seperti tidak sabar. Sementara Restu Singgih dan Nilam Cahya yang berada di antara penduduk desa juga tegang. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Berhasilkah Ki Sutra menyergap Intan Sari yang dikatakan telah kemasukan siluman jahat itu? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.